Allah. Oke, kita ketemu lagi. Sekarang kita akan melanjutkan tentang tema yang terakhir. Ini episode terakhir tentang hidup setelah mati. Karena Kaisar Meiji pernah bertanya kepada Tom Cruise atau Nathan Algren. Dia berkata kepada Tom Cruise tentang Jenderal Matsumoto. Jadi jenderal kesayangannya yang tewas dalam pertempuran melawan pasukan Jepang yang dipermodern. Karena beliau menentang adanya perubahan Jepang yang tercerabut dari akar budayanya. Kaisar Meiji berkata, ceritakan kepadaku bagaimana dia mati, garis kematian. Dan Tom Cruise menjawab, tidak Baginda, aku akan menceritakan kepadamu bagaimana dia hidup. I will tell you how he lived. Karena hidup itu adalah tentang kesekarangan dan kedisinian. Dan sebagaimana kita tahu, kita semua itu hidup bersama dan tidak akan mati bersama. Jadi setelah tema ini kita akan membahas tentang how we live. Bagaimana seharusnya kita hidup. Yang kalau secara singkatnya bisa saya ungkapkan sebagai teaser. Yaitu yang pertama adalah seperti kata Bertrand Russell. Love is wise and hatred is foolish. Cinta itu adalah kebijaksanaan dan kebencian itu adalah kebodohan. Itu salah satu prinsip bagaimana kita harus hidup. Yang kedua adalah freedom. Kita dilahirkan merdeka dan jadilah manusia merdeka yang menjalani hidup secara otentik. Dan yang ketiga adalah tentang bahagia. Orang hidup itu hanya ada dua, bahagia atau menderita. Maka pilihlah untuk menjadi bahagia. Dan yang terakhir adalah tentang responsibel, bertanggung jawab. Kita sebagai manusia yang hidup bersama itu harus menjalankan kehidupan secara bertanggung jawab. Jadi 4 hal ini adalah prinsip pokok memaknai dan juga sekaligus tujuan dan juga sekaligus perjalanan. Jangan terlepas dari 4 hal ini. Dengan begitu Anda akan merdeka, bahagia, dan mencapai ketenangan. Tapi itu penjelasan rincinya akan kita obrolkan di sesi berikutnya. Sekarang kita akan menyelesaikan tema hidup setelah mati. Jadi ada setidaknya 4 teori tentang hidup setelah mati yang jika kita tinjau dari kaidah system of logic, nanti akan kita lihat bahwa kehidupan setelah mati itu sifatnya adalah posibilitas, sesuatu yang belum terjadi. Sementara hidup adalah aktualitas. Maka akan kita lihat bahwa ada, kalau di Indonesia yang umumnya adalah meyakini 100% adanya hidup setelah mati. Jika tidak meyakininya, maka ada ancaman bahwa kita akan menemui penderitaan di kehidupan setelah mati karena tidak mengimani kehidupan setelah mati. Ada suatu sirkular di situ dan itu artinya bertentangan dengan kaidah.
terkait aktualitas dan posibilitas, maka ada 4 kaidah. Yang pertama adalah kita tidak bisa menarik aktualitas dari posibilitas. Jadi kehidupan setelah mati itu adalah posibilitas. Dan jika kita menariknya menjadi suatu aktualitas atau setidaknya menghilangkan sifat posibilitasnya menjadi 100%, maka itu melanggar kaidah logik. Karena posibilitas tetaplah posibilitas. Dan yang kedua adalah pemikiran yang menolak adanya kehidupan setelah mati. Ini juga melanggar kaidah logis, yaitu kita tidak bisa menyimpulkan kemustahilan dari sesuatu yang belum terjadi. Jadi baik yang meyakini, ajaran yang meyakini 100% harus meyakini, wajib meyakini, maupun 100% tidak meyakini, ini sama-sama tidak logik, invalid kesimpulannya. Nah, dan ada lagi yang tipe sirkular bolak-balik, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, atau biasa kita sebut dengan reinkarnasi. Jadi reinkarnasi ini kan ya suatu iman, tapi kita tidak akan memberikan pendapat yang rinci ya, karena sebenarnya kita semua ini sama-sama pada normalnya tidak merasa bahwa kita pernah hidup sebelumnya. Ya kita hidup ya di kesekarangan dan di sinian, dan dimulai dari sejak kita dilahirkan. Nah, yang keempat adalah kita dapat menarik posibilitas dari aktualitas. Maka saya sebutkan bahwa aktualitas kita saat ini itu adalah kita hidup. Dan kesadaran kita adalah vibrasi. Vibrasi energi. Maka mengikut hukum kekekalan energi. Tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Sementara kalau segala pikiran, perbuatan, dan tindakan itu menurut saya dapat diibaratkan dengan kekekalan momentum. Jadi misal ada kita buat di percobaan fisika, kita buat ada 5 bola. Kalau kita angkat bola 1, kita lepaskan, maka di sini yang akan bergerak adalah 1 bola juga. Jadi momentumnya adalah kekal. Momentum adalah massa kali kecepatan. Kalau kita angkat 2 bola, maka 2 juga yang akan bergeser. Nah, dari hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum yang menurut saya kesadaran ini adalah energi, sementara tindakan dan perbuatan dan pikiran itu adalah laksana momentum. Maka dia akan tersimpan abadi dan dia akan berlanjut di alam kesadaran. Nah, berarti ini adalah satu-satunya kesimpulan yang valid secara logis bahwa terdapat posibilitas adanya keberlanjutan kesadaran untuk kehidupan setelah mati, yang mana sifatnya adalah seperti mimpi indah atau mimpi menakutkan. Ada hal dalam mimpi yang dalam kendali kita dan ada yang tidak dalam kendali kita. Jadi begitu manusia mati, maka dia memasuki surga atau nerakanya masing-masing, dan itu abadi. Karena alam ini juga abadi. Energi, waktu, ruang itu adalah hal-hal tidak bersebab yang abadi, tidak berawal dan tidak berakhir. Maka kita sebagai energi juga tidak berawal, tidak berakhir. Tetapi harap diingat bahwa itu tadi adalah penarikan kesimpulan suatu posibilitas dari aktualitas. Apakah akan benar terjadi seperti itu?
itu artinya kita akan melanggar kaidah, aktualitas, posibilitas ditarik menjadi aktualitas. Dengan demikian, kita harus cukup dengan kesimpulan bahwa kehidupan setelah mati itu adalah suatu posibilitas. Dan ini adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi istilahnya jika nanti ternyata saya salah di hadapan pengadilan, ya katanya ada pengadilan akhirat, alam barzakh, padang mahsyar yang saya juga nggak tahu konsepnya itu globe atau flat, kemudian ada jurang neraka, kemudian ada surga ada pintunya, berarti ini surga ini ada batasnya karena ada pintu masuknya, tapi tidak ada pintu keluarnya. Seperti itu di pengadilan, ini yang saya sebut dengan responsibility. Kita sudah menyiapkan suatu, kalau di pengadilan adalah nota pembelaan. Kenapa kok saya hanya menyatakan kehidupan setelah mati adalah suatu posibilitas? Yang saya sebut tadi itu adalah nota pembelaan. Demikian, terima kasih. Besok kita lanjut tentang how we live. Peace.